Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pijar Hadiantara, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan konten tentang demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi, modul 1.4, budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terdapat 3 proses dalam segitiga restitusi, diantaranya: nomor 1, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Proses yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika guru sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Pada kasus pertama, Talita tidak terima ketika ia diganggu saat mengerjakan tugas oleh temannya. Ia pun marah karena tidak dapat menahan emosinya. Talita, tadi Bapak dengar dari Ibu Ina yang mengajar kelas kamu, katanya kamu marah dan berantem ya sama Agus. Iya Pak, saya kesal karena diganggu terus saat mengerjakan tugas. Meja saya digoyang-goyang sampai buku saya tercoret. Oh begitu ceritanya. Ya wajar sajalah jika kamu kesal dan marah sama Agus. Jika Bapak ada di posisi kamu pun mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Agus? Saya marah dan mengeluarkan umpatan kepada Agus. Saya kesal Pak, sampai saya memukulnya menggunakan buku. Oke, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Pak, saya kan sedang mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan saat itu juga. Karena saya terus diganggu, jadi saya marah sama Agus Pak. Ya, Pak Guru juga paham kenapa kamu marah karena terus diganggu saat mengerjakan tugas. Sekarang, coba kita telaah tindakan yang telah kamu lakukan dengan marah dan memukul sama Agus. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak sesuai Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai dan menghormati sama teman Pak. Iya, betul sekali. Menurut kamu, sikap saling menghargai itu penting nggak? Penting sekali Pak. Oke, kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan ketika terjadi hal yang sama tanpa melanggar keyakinan kelas? Saya harus sabar dan menahan diri Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk memperbaiki masalah ini, saya bersedia meminta maaf kepada Agus Pak dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tepat sekali tindakan kamu, Lita. Tetaplah menjadi pribadi yang baik.
Sekarang silakan kembali ke kelas dan meminta maaf kepada Agus. Saya senang sekali sejak diskusi dengan Pak Pijar dalam mengendalikan diri ketika sedang marah terhadap perilaku teman saya. Dengan diskusi ini memberi pemahaman agar senantiasa bersabar dan menunjukkan sikap saling menghargai sesama teman. Pada kasus kedua, Sinta bertindak acuh dan tidak berkontribusi saat melaksanakan kegiatan kelompok, sehingga teman sekelompoknya sebal dan melaporkannya ke guru. Sinta, tadi Pak Guru menerima laporan dari teman-teman kamu kalau kamu acuh dan tidak membantu dalam mengerjakan tugas kelompok di kelas. Iya, Pak. Menurut kamu, tidak mengerjakan tugas kelompok tersebut merupakan kesalahan atau bukan? Iya, Pak. Saya merasa salah. Baik Sinta, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting di sini kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Sinta, kamu tidak mengerjakan tugas kelompok tentu ada alasannya. Kenapa? Karena saya tidak tertarik dengan pelajarannya, Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau tidak mengerjakan tugas kelompok itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, Pak. Melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, gotong royong, dan sikap saling menghargai. Menurut kamu, disiplin dalam berkelompok itu penting atau tidak? Penting, Pak, untuk menumbuhkan karakter positif saya dalam bergotong royong dan saling menghargai. Betul sekali, dengan berkelompok akan mengajarkan kita tentang arti gotong royong dan sikap saling menghargai. Iya, Pak, saya menyesal dan mohon maaf karena tidak membantu mengerjakan tugas sehingga teman saya sebal dan marah. Baik Sinta, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk memenuhi tugas kelompok kamu? Saya akan mengerjakan tugas kelompok susulan untuk menebus kesalahan saya, Pak. Baik Sinta, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan berkomunikasi dengan orang tuamu untuk bersama-sama meningkatkan motivasi belajar kamu. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya. Oke Sinta, terima kasih juga dan silakan kembali ke kelas. Dengan berkomunikasi bersama Pak Pijar, saya senang sekali bisa mencari solusi atas permasalahan saya di kelas. Saya bisa menyadari kesalahan saya dan merubahnya menjadi lebih baik lagi. Dengan berdiskusi, saya menjadi paham tentang pentingnya sikap disiplin, bergotong royong, dan saling menghargai dengan sesama teman. Sekian demonstrasi kontekstual yang dapat saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.